Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat satu hati yang sedang menyaksikan. Suatu kehormatan bagi sahabat satu hati buat bisa bertemu dengan para eyang yang sudah berjasa untuk negeri ini. Nah, boleh kenalan terlebih dahulu, Eyang? Nama saya Sriono. Saya Purnawirawan TNI. Ya, Dan kebetulan saya ini hari sudah sampai ke 90 usia. Alhamdulillah. Wah, keren banget ya 90 tahun. Jadi inspirasi kita semua ini dan kelihatan masih sangat sehat sekali ya, Eyang ya. Jadi saya mengalami 3 zaman. 3 zaman. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Oke. Apa yang terjadi tiga-tiganya itu ada yang mungkin diperlukan untuk saya ceritakan. Siap, Eyang. Terima Karena kasih. semua ini ada hubungannya dengan 17 Agustus. Benar. Kemerdekaan ini tidak berdiri sendiri. Tidak terus tahu-tahu 17 Agustus merdeka itu tidak. Ada sebelumnya itu sudah ada perjuangan yang menuju ke sana. Ada sejarah yang berkaitan dengan sampai hari ini ya, Yang ya. Ya. Siap, nanti kita obrolin lebih lanjut. Selanjutnya ada ketuanya nih dari Legion Veteran Republik Indonesia wilayah Jakarta, Pak Adi Mulyo. Boleh kenalan, Ya. Pak? Sambil mama-mama ya. Gak apa-apa, Pak. Ini justru alami kita ceritanya. Sambil menikmati masakan kebersamaan kita bersama. Jadi saya ketua veteran DKI. Saya ganti beliau Pak Siono. Hanya umurnya beliau 90, saya baru 80 Mas. Oh, senior semua. Ya, tapi Salam saya hormat semua ini. Tidak mengalami seluruh beliau sejak perjuangan zaman Belanda, Jepang sampai kemerdekaan. Saya zaman Belanda masih kecil, saya kelahiran tahun 40 Mas. Jadi saya mulai perjuangan itu setelah lulus Akabri baru ikut Dwi Kora Dwi Kora. tahun 64-66 sama Timur itu. Oke, terima kasih. Dan ada juga Pak Eyang Siswanto, boleh kenalan Eyang? Nama saya Wasiman Siswanto, W. Siswanto. Umur baru 83 tahun. Aduh, 83 ya. Ya. Semuanya kelihatan sehat dan awet muda semuanya ini sepertinya. Saya wakil ketua 2 bidang organisasi DPD LVRI DKI Jakarta Ya, sejak tahun 2007 sejak tahun 2007. sampai sekarang. Wah, terima kasih Eyang-eyang semua yang sudah meluangkan waktunya di sini dan kita tetap jaga jarak ya, social distancing agar kondisinya juga tetap aman dan nyaman untuk kita semua. Nah, Eyang, apa sih yang pesan yang mau disampaikan ke generasi muda saat ini buat mengisi kemerdekaan, Eyang? Yang penting generasi muda itu tahu bahwa kemerdekaan ini tidak gratis. Tidak gratis ya. Diperjuangkan dari nenek moyang kita dulu sampai sekarang. Nah, sekarang Anda ini kan tinggal mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan pada waktu itu. Iya. Nah, kalau anak muda sekarang ada yang malas-malasan gitu berarti Eyang sedih banget dong ya? Bukan sedih banget, sangat sedih. Kenapa mesti malas? Hmm. Yang harus diselesaikan banyak. Kita ini sekarang zaman globalisasi, zaman modern, zaman teknologi udah maju. Kalau kami sudah nggak bisa ngikutin, tapi Anda bukan hanya ngikutin, kalau bisa melebihi. Iya. Oke. Nah, terima kasih Eyang. Nah, kalau Eyang nih melihat anak-anak muda sekarang kan kreatif-kreatif nih Eyang. Apa sih yang mereka harus berikan kepada bangsa ini supaya kreativitas mereka itu juga bermanfaat buat bangsa Indonesia? Kreatif mereka adalah memang sesuai alam ya, alami sekarang zaman milenial, anak-anak pinter segala macam. Tetapi anak-anak muda sekarang mestinya harus belajar juga dari orang tua pejuang-pejuang kemerdekaan dulu. Iya. Bahwa kepinteran itu bagus. Kreatif justru ini meneruskan untuk perjuangan bapak-bapak yang sudah ada. Jangan lupa seperti apa yang dikatakan Pak Siono tadi, bahwa Indonesia merdeka itu dibutuhkan nilai-nilai kejuangan, kebersamaan, rela berkorban untuk negara dan bangsa.
Dan tadi Pak Sri juga sudah menjelaskan bahwa untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia itu banyak pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang yang gugur. Di mana-mana di seluruh Indonesia ada taman pahlawan, itulah mereka yang gugur. Jangan taman pahlawan dijadikan hanya untuk tempat hiburan atau mungkin untuk wisata, tapi harus dihayati. Di sanalah dulu letaknya Indonesia bisa merdeka karena pengorbanan itu. Jadi anak milenial sekarang kita dorong supaya bagaimanapun tujuan Indonesia merdeka adalah Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur, sejahtera secara keseluruhan. Jangan gontok-gontokan. Jangan sekarang sudah dikit-dikit dipolitisir, ya, diadu domba. Yang mengadu domba itu musuh kita tetap ada, yaitu dari dalam maupun dari luar. Orang luar negeri sejak dulu tidak suka kalau Indonesia itu merdeka, ya, terutama penjajah. Zaman kita ini egonya dulu kan diadu terus, antara raja dan raja bertempur terus, ya, akhirnya tidak pernah bersatu, ya. Jadi kami mendorong generasi muda sekarang kreatif bagus, tapi tetap harus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jangan lupa ya pakai pedoman itu ya, anak-anak muda saat ini ya. Anak muda boleh ini, jangan mudah diadu. Jangan mudah diadu. Siap ya. Terima kasih. Harus anak muda bangga terhadap Indonesia. Bangga. Wah, ini sesuai dengan tema tahun ini ya, bangga dengan Indonesia ya. Iya, harus bangga, ya. Siap Eyang. Terima kasih. Nah, kita juga banyak nih yang belum tahu soal LVRI atau Legion Veteran Indonesia. Nah, itu apa sih, Pak Adi? Jadi Legion Veteran itu adalah isinya para pejuang kemerdekaan, juga yang meneruskan perjuangan setelah perang kemerdekaan, dan juga sebenarnya ada juga yang dikirim oleh PBB yang namanya Veteran Perdamaian. Saya ulangi, yang sejak proklamasi sampai dengan penyerahan kemerdekaan itu tahun 50 itu disebut Veteran Pejuang. Kalau yang di Timur Dwikora sama Trikora itu Veteran Pembela. Kita meneruskan saja perjuangan bapak-bapak itu. Yang berikutnya perdamaian adalah yang dikirim ke PBB itu, Mas. Iya. Dan kalau umpamanya nih kita anak-anak muda pengen belajar soal sejarah, pengen mencari inspirasi tentang semangat perjuangan para pejuang yang membela tanah air dalam tahun-tahun yang dulu dalam bentuk berbagai bentuk perjuangan, bisa silaturahmi ke sana ya, ya Pak? Bisa. Jadi ini misalnya kalau di kantor saya, yang ada yang sesepuh Pak Sriono ini, yang tadi sudah dikenalkan ya, yang baru umur 90, ini pengalaman sudah menyeluruh, Mas. Nah, ini baik sekali kalau para pemuda ingin untuk belajar itu sesuai dengan pesan beliau dan Pak Sirwanto tadi, bahwa ada hal-hal yang perlu dicontoh, nilai-nilai kejuangan daripada veteran. Siap. Bisa tadi ya, harus tetap bersatu, kompak, tidak pilih itu lain agama, lain suku, lain apa, tidak, kita tetap bersatu perjuangannya itu. Yang kedua, tidak kenal menyerah. Tidak kenal menyerah. Mereka itu tidak kenal menyerah dulu sampai mati. Iya. Sehingga di seluruh Nusantara banyak yang meninggal, dan tidak heran kalau di semua daerah ini ada makam pahlawan. Ya. Jadi rela berkorban, tidak kenal menyerah, tanpa pamrih. Dulu mereka berjuang kan tidak ada gaji, tidak ada apa loh, Mas. Tetap untuk mencapai kemerdekaan dari situ. Tanpa pamrih betul-betul. Sampai dengan jiwa raganya pun direlakan karena perjuangannya itu. Nah, alamatnya di mana yang kalau ada yang pengen silaturahmi? Itu di Mada itu Jalan Raden itu veteran dari DKI. Kalau yang pusat ada Semanggi. Di Semanggi. Yang pusat. Silakan ke sana bisa, ke tempat saya bisa. Mohon izin ya nanti ke sana juga. Iya. Nah, ini melihat yang Sriono yang sudah 90 tahun ini sangat sehat dan segar. Boleh juga dibagi tipsnya supaya anak muda ini nggak cepet keok lah secara fisik maupun mental, gimana Eyang? Itu untuk membangun semangat anak muda itu dia harus memahami sejarah. Makanya kata Bung Karno kan jangan melupakan sejarah. Sejarah itu perlu. Saya ini siapa dan apa ini. Itu kalau orang meninggalkan sejarah biasanya
terus kehilangan jati diri, dia lupa tujuannya kemana nggak tahu. Nah, sedangkan kalau kita hubungan dengan kemerdekaan, berjuang untuk membebaskan Indonesia ini dari penjajahan itu sudah sejak dulu ada. Kalau kita ambil singkatnya saja, ya, dari mulai yang namanya kebangkitan nasional. Kenapa itu bangkit? Karena saya mengalami 3 zaman tadi ya. Zaman Belanda itu rakyat Indonesia ini memang dibuat tentram, aman, cari makan gampang, apapun gampang. Cuman satu yang dibuat oleh Belanda. Kita dibuat bodoh. Dengan jalan sekolah itu tidak mesti harus semua sekolah, tidak ada. Aduh. Hanya khusus anak-anak seorang abtenar, Iya. pegawai gubernemen ya, itu yang bisa sekolah. Sedangkan yang lain itu cukup hanya verbal school dulu. Ongkoloro kalau orang Jawa bilang. Ongkoloro itu hanya sampai kelas 3 rakyat, berhenti, terus pegang cangkul, nyangkul. Udah, atau jadi kuli. Itu kerjaan itu. Jadi sayang ya. Makan gampang. Iya. Jadi sayang nggak yang kalau anak muda sekarang sebenarnya sekolah itu udah lebih mudah tapi nggak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sayang banget ya. Kalau sekarang siapa saja boleh, tinggal adu kekuatan otak aja, iya toh? Iya. Cuman itu. Kalau dulu kenapa kita jadi bodoh? Logikanya kalau orang bodoh itu kalau perutnya kenyang udah diem. Makanya Belanda tahan lama di sini. Ya. Nah, itulah ganti Jepang datang. Jepang Makanya datang. Zaman Belanda yang merasa terjajah itu golongan intelektual dan golongan bangsawan. Ini negaraku, kenapa mesti orang lain yang aku? Iya. Sedangkan rakyatku cuma jadi kuli, jadi pesuruh, jadi penang. Itu awalnya itu dari sana. Makanya timbullah yang Hari Kebangkitan Nasional yang dipimpin oleh Dr. Sutomo sama Wahidin Suruh itu. Itu menggerakkan semua pemuda di seluruh Indonesia ini. Baru 20 tahun kemudian baru bisa kumpul. Kalau itu 1928, Sumpah Pemuda itu kan 1928. Itu ya. baru bisa terkumpul yang namanya apa itu Yong Java, Yong Celebes, Yong Borneo, Yong Sumatera, Yong dari seluruh Indonesia kumpul. Dari segala suku, dari segala agama kumpul. Menciptakan apa? Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bangsa. Itu awal. Ya. Nah, 17 tahun kemudian baru kemerdekaan. Nah, selama ini berjalan kita masih dalam kedudukan penjajahan Belanda. Kita dibikin itu tadi, bikin bodoh, dibikin perutnya kenyang, dibikin diem saja orang ngalah itu dhuwur kasane gitu. Orang segala macam, dibikin penakut, dibikin segala macam. Sehingga tenter memang kehidupan. Ya itu yang dinamakan kalau sekarang bilang zaman normal. Kalau orang tua bilang zaman normal ya zaman itu Belanda itu. Sekarang kan new normal ya. New normal. Jadi kita nggak tahu itu artinya. Iya. Jepang itu merubah kehidupan. Pemuda ini lain. Jadi jangan mengatakan lalu Jepang ini ada hikmahnya meskipun mendidik kita ini untuk ditekan sekali kita. Makan susah, mencari apapun susah. Pakaian ini sampai celana begini nggak ada. Iya. Karung goni. Kalau perempuan pakai kain ini, kain bukan Pak, kain karet. Terus kaos ini kerami dari serat nanas itu dibikin makan susah, beras banyak tapi diangkutin oleh Jepang semua. Kita hanya diberi sisa-sisanya. Tapi yang jelas kalau rakyat hidupnya yang saya alami ini, orang tua saya pun karena itu ya makan beras itu bisa seminggu sekali belum bisa ketemu. Kalau rakyat jelata malah makan singkong, jagung, itu makanannya juga. Iya. Rakyat kurus. Nah, hikmahnya di mana?
Tapi Jepang mendidik kita untuk bisa mandiri. Misalnya untuk mengamankan kampung, itu kan sekarang untuk menertibkan kampung itu sekarang ada RT, Ya, RW. Kalau dulu Jepang itu yang membentuk Jepang. ajarannya situ ya dari. Ya, ya, Kalau ya. dulu RT ini namanya kumico, kalau RW namanya soco. Terus dulu juga Jepang ada sekarang namanya Karang Taruna ya, untuk pemuda-pemuda yang sebelah itu Karang Taruna. Kalau dulu namanya Steinendan. Ya, Kalau sekarang namanya Hansip. Hansip. Ya. Dulu zaman Jepang itu dibentuk untuk mengamankan kampungnya, itu kayak bodak. Itu kayak bodak. Ya. Jadi anak-anak pelajar itu diberikan apa Pak, supaya hidupnya bisa mandiri. Belajar nanam jarak, belajar nanam ini, belajar nanam itu. Iya. Itu. Terus ada kerja bakti. Kerja bakti itu. Namanya kalau anak-anak pelajar kerja baktinya namanya King Rohoshi. Kalau orang-orang tua ini Tonari Gumi. Oh, beda ya. Tonari Gumi itu gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Kalau ini kerja bakti. Iya, iya. Itu kehidupan semasa meskipun hanya 3,5 tahun. Dan kejam sekali. Salah sedikit antem. Iya, iya. Salah sedikit antem. Jadi pemuda-pemuda ini bangkit. Biasa menderita dan biasa ditekan hidupnya. Menjadi satu kebiasaan, timbul satu semangat. Di lain sisi kita harus bisa mandiri, kan gitu jadinya. Ya, yang kita yang sekarang udah, makanya perlunya belajar sejarah itu, kita yang sudah nyaman tahu value nilai-nilai yang diambil generasi muda di tahun-tahun zaman dahulu ya, Yang ya. Itu yang saya alami. Iya. Saya alami. Makanya yang tangguh sekali ya, harus belajar Makanya kita semua dari sini. Orang-orang 45 itu tangguh. Tangguh banget, Tangguh. bener. Karena sudah mengalami susah. Saudara itu baru proklamasi. Proklamasi. Ya mungkin Bung Karno ini memproklamirkan kemerdekaan ini juga dia tahu bahwa dulu ada Sumpah Pemuda yang terdiri dari yong di seluruh Indonesia. Itu bangkit semua kan. Makanya Bung Karno hanya bicara di Pegangsaan Timur nomor 56 itu mungkin seberang jalan pun nggak dengar. Tapi gemanya sampai di Itu dia. Indonesia. Luar biasa. Dan ternyata seluruh Indonesia bergerak pemudanya. Mau bukti, gampang buktinya. Keliling di seluruh Indonesia ini. Kabupaten mana yang tidak punya makam pahlawan? Iya. Itu tandanya bahwa ada pergerakan pada waktu itu. Ya toh bangkit semua untuk memerdekakan Indonesia. Ini tinggalan Jepang. Kita jadi benar. Lalu ternyata 17 Agustus itu pemuda dari seluruh lapisan, seluruh agama, ada pemuda Islam ada, terus Katolik Yongen Bon, itu pemuda-pemuda Katolik ya, itu ada, ikut berjuang Semuanya semua. ada. Siapa yang jadi pemimpin? Semua, ayo, siapa? Anda jadi pemimpin. Yang penting cari senjata untuk melawan Belanda, membebaskan Indonesia ini. Itu zaman 17. Siap, Eyang. Jadi terima kasih ya. Jadi memang ini menjadi inspirasi untuk kita semua untuk menjadi semangat di tahun 2020 yang memang sedang menantang masa pandemi ini. Terima kasih Eyang Sriono, Pak Adi, dan juga Eyang Siswanto yang sudah berbagi untuk sahabat satu hati. Ini akan menjadi inspirasi dan mohon izin ya nanti kalau mau silaturahmi sahabat-sahabat di sana untuk datang ketemu langsung di sana. Oke, sehat selalu dan semoga terus berbagi inspirasi untuk kita semua dengan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Ayo sekarang dahar dulu saya bikin